got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan masih ada di dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Winda Wardani dengan NIM S1A123102 dari kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hubungan politik dan ilmu sosial lainnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu politik dan politik. Berikut pembahasannya. Jadi, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang praktik dan teori politik, deskripsi dan analisis sistem politik, dan juga perilaku-perilaku dalam politik. Sedangkan politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Politik ini adalah sesuatu yang dibuat, dipelihara, dan digunakan masyarakat untuk menegakkan peraturan dan juga kebijakan di dalam masyarakat itu sendiri. Politik ini tidak lepas dari konsep kekuasaan, yang artinya bahwa politik adalah sesuatu atau segala usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan. Itulah sedikit penjelasan tentang ilmu politik dan politik. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu hubungan politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelakuan, cara-cara hidup manusia, dan juga cara bekerja sama. Ilmu politik dan sosiologi memiliki keterkaitan erat karena ilmu sosiologi menjelaskan tentang latar belakang, susunan, dan pola-pola kehidupan dalam bermasyarakat yang nantinya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam politik. Dan sosiologi dalam sebuah negara merupakan salah satu dari banyaknya asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat. Yang kedua, hubungan ilmu politik dan administrasi negara. Ilmu politik dan administrasi negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagai pendapat yang mengatakan bahwa administrasi negara adalah anak dari ilmu politik. Pendapat ini memberikan kita pandangan bahwa administrasi negara sebagai pelaksana dalam ilmu politik. Dalam kebijakan politik yang diambil tidak akan sempurna jika tidak ada masukan dari administrasi negara. Bahkan dapat kita katakan bahwa administrasi ini adalah kebijakan dalam politik. Seperti misalnya dalam pemilihan gubernur. Untuk mencari siapa yang akan menjadi gubernur, tentu saja setelah diambil keputusan, penyelenggara atau pemerintah administrasi telah mempertimbangkan dan mengambil data untuk dasar pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan hukum. Politik dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Jika hukum berada di atas politik, maka hukum tersebut positif. Dalam masyarakat, mengambil kesepakatan dapat dicapai melalui proses konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, seorang penguasa harus memisahkan perjuangan kekuasaan dan tidak dipengaruhi oleh politik. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hukum dipengaruhi oleh politik karena hukum merupakan keputusan-keputusan politik. Yang keempat, hubungan antara ilmu politik dan antropologi. Politik antropologi adalah kegiatan politik yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan. Ada 3 kebudayaan dalam politik. Yang pertama yaitu parokial. Parokial ini masyarakat yang tidak tertarik dengan politik. Yang kedua, partisipan. Partisipan ini masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya terkait masalah politik.
Yang ketiga yaitu subjek. Subjek ini masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran dan tidak mau tahu tentang sistem pemerintahan. Kebudayaan-kebudayaan inilah yang mempengaruhi politik. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Pada dasarnya, ilmu politik dan sejarah adalah ilmu yang membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Ilmu politik digunakan sejak zaman kerajaan. Hubungan antara ilmu politik dan sejarah terletak pada pelajaran yang dipelajari, yaitu tentang kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam peristiwa. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan geografis. Dalam politik, aspek geografis membahas tentang unsur-unsur pemerintahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ilmu politik memandang geografis negara yang sangat luas dapat mempengaruhi aktivitas politik dan lembaganya. Yang ketujuh, hubungan ilmu politik dan psikologi. Psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik manusia dan masyarakat. Psikologi ini mengamati kegiatan manusia mulai dari kegiatan eksternal dan internal. Eksternal ini dapat kita lihat dari lingkungan sosial, pergerakan-pergerakan massa, peristiwa-peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan internal ini dapat kita lihat dari kesehatan per orang, semangat, dan emosional. Dengan demikian, psikologi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan-tindakan sosial yang dapat melahirkan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam kebijaksanaan politik suatu pemerintahan. Yang kedelapan, hubungan antara ilmu politik dan etika. Etika ini menjadi tantangan besar bagi para politikus dan pejabat-pejabat negara, karena etika ini menjadi kontrol untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Etika dalam politik yaitu sikap, nilai, dan moral yang dimiliki oleh manusia yang beradab dan berbudaya. Oleh karena itu, dalam sebuah politik dibutuhkan etika yang baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Baik, itulah penjelasan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga tryna, I got 3 whole thoughts on the block, bitches up a lot, and you know